Ternyata Yusuf Kala orang di balik perjanjian Anies Sandiaga. SBY pun disebut-sebut terlibat. Jadi memang saya melihat ada perjanjian di mana gubernur itu tugasnya apa, wakil gubernur tugasnya apa. Dan ini juga atas kemauan Pak JK. Pak JK dulu punya perjanjian dengan Pak SBY waktu 2004 sampai 2009. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa. Sama, Pak JK juga mengatakan bikin aja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004, presidennya Pak SBY, Pak JK itu wapres. Pak JK sendiri yang menasihati kita kok. Ya, lewat keponakan Yusuf Kala terungkap peristiwa yang bikin kita makin tahu sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017, bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Baru lagi nih, mocangdo, modal cangkem doang. Kebenaran itu nanti muncul dengan sendirinya gitu, dan akhirnya ya kita lihat di sini ya juga dalam konteks ini tentu kalau Bung Karno mengatakan ada kawan ideologis, kawan strategis, kawan taktis gitu. Nah sebelumnya kan kita tidak tahu persis gitu, dan kita hanya meraba-raba gitu. Jadi ya, dalam tanda petik mungkin saya pikir dia kawan, ternyata dia bukan kawan gitu dalam konteks ini kan. Nah, tapi ya kemudian ya ini pelajaran gitu buat kita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menjelang pemilu 2024, seiring dinamika politik yang terjadi, muncul kandidat capres yang dinilai punya elektabilitas tinggi, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo. Khusus Anies Baswedan sekarang ini mendapatkan banyak serangan dan tekanan. Terbaru, muncul isu ada perjanjian khusus antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Perjanjian tersebut menurut Sandiaga Uno ada di tangan Fadlizon. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan Stra Erwin Aksa ini mengungkapkan bahwa Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala yang mengusulkan perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal pembagian kerja saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Erwin, JK lah yang mengusulkan perjanjian tersebut karena Wakil Presiden ke-12 itu juga pernah membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode 2004 sampai 2009 waktu itu. Pak SBY kerja apa? Pak JK kerjanya apa? Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY di 2004, ujar kata Erwin. Terkait kabar ini, Partai Nasdem pun buka suara, menegaskan partainya tidak mengurus hal-hal yang bersifat personal. Kita tuh nggak ngurus dan nggak perlu tahu hal-hal yang sifatnya personal, kata Romawi. Untuk diketahui, Nasdem yang merupakan partai yang mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Setelah Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS menyusul mendukung pencaplosan Anies Baswedan. Sebelumnya, Erwin juga sempat membeberkan terkait perjanjian hutang piutang antara Anies dengan Sandiaga. Saat itu memberikan hutang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan konon, perjanjian ini berisi janji untuk tidak maju di Pilpres 2024. Rumor ini disusul isu yang menyatakan bahwa janji Anies ini hanya sebatas nilai moral tidak berkekuatan hukum. Belum reda isu ini, kemudian muncul isu lain yang lebih tajam. Erwin Aksa mengatakan bahwa Anies Baswedan punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar terkait Pilkada DKI 2017 lalu. Berita-berita ini adanya muncul bukan dari lawan politik Anies, misalnya dari PDIP, tapi muncul dari Sandiaga Uno, yang dahulunya adalah pasangan Anies Baswedan semasa jadi Gubernur DKI Jakarta.
Isu-isu ini muncul dan menyerang Anies Baswedan. Deklarasi koalisi perubahan belum benar-benar terjadi secara resmi, hanya sebatas pernyataan sikap saja. Tetapi seseorang dengan tekanan datang cukup kuat. Mungkin Anies Baswedan dianggap pendatang baru di Pilpres 2024. Berbeda dengan Prabowo Subianto, selain itu dukungan kepada Anies pun belum sekuat dukungan yang diperlukan partai yang akan menjadi pendukung, yaitu PKS, Partai Demokrat dan juga Nasdem ini masih belum mampu menyatakan secara resmi, sehingga beberapa pihak ada yang ingin menyerang pihak Anies Baswedan. Munculnya dua isu ini tentu saja sedikit banyak akan menggoyang Anies, baik dari elektabilitas, popularitas, ataupun citranya. Citra positif dan figur yang akan maju Pilpres tentu saja sangat penting. Masyarakat tidak mungkin memilih tokoh yang punya citra negatif, seperti melanggar aturan dan punya hutang yang tidak kunjung dilunasi. Menjelang pemilu 2024, seiring dinamika politik yang terjadi, muncul kandidat capres yang dinilai punya elektabilitas tinggi, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo. Khusus Anies Baswedan sekarang ini mendapatkan banyak serangan dan tekanan. Terbaru, muncul isu ada perjanjian khusus antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Perjanjian tersebut menurut Sandiaga Uno ada di tangan Fadlizon. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan Stra Erwin Aksa ini mengungkapkan bahwa Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala yang mengusulkan perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal pembagian kerja saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Erwin, JK lah yang mengusulkan perjanjian tersebut karena Wakil Presiden ke-12 itu juga pernah membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode 2004 sampai 2009 waktu itu. Pak SBY kerja apa? Pak JK kerjanya apa? Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY di 2004, ujar kata Erwin. Terkait kabar ini, Partai Nasdem pun buka suara, menegaskan partainya tidak mengurus hal-hal yang bersifat personal. Kita tuh nggak ngurus dan nggak perlu tahu hal-hal yang sifatnya personal, kata Romawi. Untuk diketahui, Nasdem yang merupakan partai yang mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Setelah Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS menyusul mendukung pencaplosan Anies Baswedan. Sebelumnya, Erwin juga sempat membeberkan terkait perjanjian hutang piutang antara Anies dengan Sandiaga. Saat itu memberikan hutang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan konon, perjanjian ini berisi janji untuk tidak maju di Pilpres 2024. Rumor ini disusul isu yang menyatakan bahwa janji Anies ini hanya sebatas nilai moral tidak berkekuatan hukum. Belum reda isu ini, kemudian muncul isu lain yang lebih tajam. Erwin Aksa mengatakan bahwa Anies Baswedan punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar terkait Pilkada DKI 2017 lalu. Berita-berita ini adanya muncul bukan dari lawan politik Indonesia